yang lalu menganggap bahwa Indonesia agak pinggiran, ya tidak penting, tidak ada vitalisasi pendidikan, ilmu dan sekalian ilmu Islam. Nah, yang saya sempat amat belakangan ini, yaitu selama 15 tahun terakhir ini, adalah sebuah perubahan mendasar, di mana di luar negeri, baik di negara-negara barat, di mana Islamic Studies diselenggarakan, maupun di negara-negara yang mayoritas Muslim, di antaranya Turki, Mesir, Maroko, ada sebuah pengakuan bahwa, Indonesia sebetulnya kualitas cendekiawan Muslim di Indonesia sebetulnya tidak kalah. Bahkan dengan negara-negara mayoritas Muslim yang lain, bahkan ada semacam revitalisasi yang luar biasa. Nah, kembali sekarang kepada Pak Amin Abdullah. Karena menurut saya, Pak Amin Abdullah yang saya kenal, Pak Amin menawi mboten keliru selama lebih dari 25 tahun kurang lebih kan kita saling kenal. Tapi Pak Amin Abdullah termasuk salah seorang yang memberikan sumbangan yang sangat signifikan kepada revitalisasi pendidikan perguruan tinggi Islam di Indonesia, dan terutama dari satu segi yang juga dibahas oleh pemikir seperti Tariq Ramadan yang di Inggris, yang kadang-kadang dikritik. Menurut saya buku dia Radical Reform termasuk buku yang paling menarik dari segi apa? Dari segi maqasid, dari segi revitalisasi pendidikan Islam, dan dari segi penghargaan dia. Nah, kebetulan saja saya sempat ketemu beberapa kali sama beliau. Dan yang menarik buat saya adalah pada awal dia tidak banyak tahu tentang Indonesia. Tapi belakangan ini dia banyak tahu. Dan dia mengakui bahwa ada perkembangan yang luar biasa. Nah, di antara sumbangan yang diberikan, orang yang memberikan sumbangan kepada yang saya gambarkan malam ini atau pagi ini sebagai revitalisasi pendidikan Islam di perguruan tinggi adalah Pak Amin Abdullah. Sumbangan Pak Amin macam-macam sebetulnya. Saya sempat saya baru mulai belajar perguruan tinggi Islam selama 20 tahun terakhir ini. Saya Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Tapi pada awal di Pasuruan, di Malang, dan di pedesaan. Baru 20 tahun yang lalu saya dijadikan orang kota, bergabung dengan orang UIN, Sunan Kalijogo, dan Hidayatullah. Dan baru pada titik itu saya melihat bahwa ada angin baru. Dan ada orang yang memberikan sumbangan yang sedemikian signifikan, dan di antaranya Pak Amin Abdullah. Nah, Pak Azumardi Azra, teman saya juga yang dari dulu, almarhum Pak Azumardi, juga memberikan sumbangan yang sangat signifikan. Tapi Pak Amin Abdullah sendiri menurut saya merupakan mempunyai keistimewaan tersendiri. Apa yang saya maksudkan? Keistimewaan sumbangan Pak Amin Abdullah sebetulnya macam-macam. Tapi menurut saya ditinjaui dari segi khazanah Islam, ditinjaui dari segi peradaban Islam, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Sumbangan yang paling pokok adalah dari Pak Amin Abdullah, bahwa beliau memberikan sebuah sumbangan, sebuah revitalisasi, kalau boleh saya pakai istilah itu sekali lagi, kepada upaya untuk menciptakan sebuah titik temu, semacam interaksi, revitalisasi, dan kalau kita pakai istilah Pak Amin sendiri, sebuah integrasi dan interkoneksi di antara ilmu agama, ilmu wahyu, dan ilmu empirisis, ilmu alam dan sosial. Nah, ini banyak dibahas di negara-negara yang lain. Dan
ada tokoh seperti Subayat Kasih dan itu tadi seperti Tariq Ramadan yang selama lebih dari 25 tahun juga menegaskan tema ini. Tapi keistimewaan Pak Amin Abdullah adalah bahwa beliau adalah seorang pemikir yang mempunyai penghargaan kefahaman terhadap filosofi Islam, filosofi pendidikan. Tapi tidak hanya itu, tapi juga mempunyai sebuah keistimewaan dari segi administrasi, penciptaan kurikulum dan segalanya. Jadi ada semacam integrasi antara ilmu wahyu, ilmu agama, ilmu pendidikan dan praktiknya yang menurut saya tidak kalah di mana-mana di dunia ini, di negara-negara mayoritas muslim yang lain, dan juga di negara-negara seperti Inggris di mana ada perguruan tinggi Islam yang juga kualitasnya bagus. Tapi tidak Indonesia, sumbangan Pak Amin Abdullah dari segi integrasi di antara ilmu ilmu alam, ilmu sosial, ilmu humaniora dengan ilmu agama itu sebetulnya disitulah adalah keistimewaan dia. Yang terakhir yang saya selesai dengan observasi ini, karena ada satu tema juga yang muncul dan juga terkait dengan filosofi Pak Amin Abdullah, filosofi pendidikan dan segalanya, dan upaya beliau untuk menggabungkan ilmu alam dengan ilmu agama. Yang saya maksudkan adalah bersangkutan dengan konsep makhasidah syariah. Nah, sekali lagi seperti saya tegaskan tadi, saya baru 25-20 tahun yang lalu pindah dari desa, aku wong desa Rumian ya, di tiang dusun Rumian ya. 25 tahun yang lalu saya dijadikan orang Jakarta. Baru pada titik itu saya melihat, loh ada diskusi di komunitas muslim baik di Indonesia dan di negara-negara yang lain tentang bagaimana caranya untuk menciptakan kembali fikih, supaya fikih atau fiqh itu bisa sebetulnya hidup dengan sebuah kefahaman dan interaksi dengan dunia empiris. Keadilan, konsep pokok menurut saya, keadilan yang sedemikian pokok di dalam agama Islam, tradisi Islam, keadilan Islam tidak mungkin tercapai tanpa sebuah instrumen atau beberapa segala macam instrumen untuk meneliti dunia empiris, dunia sosial, supaya upaya-upaya itu mencapai keadilan, mencapai kesetaraan itu, dan segalanya, nilai-nilai yang demikian suci itu tidak bisa tercapai tanpa sebuah pendekatan empirisis. Jadi semacam dari gagasan menurut saya, sekali lagi saya kembali dan selesai di sini. Menurut saya setuju, sangat setuju dan sangat menghargai upaya orang Muhammadiyah sejak dulu dan upaya-upaya terutama Pak Amin Abdullah selama lebih dari 15 tahun untuk menafsirkan kembali makhasidah syariah, supaya makhasidah syariah yang ada sejak lebih dari 1000 tahun, mulai dengan Al-Shatibi dan segalanya, Al-Tuti, tapi supaya dia bisa hidup dan diterapkan secara efektif. Kalau mau keadilan, harus ada penelitian, kefahaman terhadap dunia sosial, dunia empirisis. Nah, itu dengan pinjaman dari Abdullah Said, dengan pinjaman dari beberapa tokoh-tokoh yang lain, pendekatan itu, instrumen itu, baik dari segi teoritis maupun dari segi perguruan tinggi Islam, yang diberikan, yang dikembangkan Pak Amin Abdullah. Dan dengan pendekatan itu yang unites both the empirical sciences with the sciences of Islam. Ilmu din,
eh, Pak Amin Abdullah telah memberikan sebuah sumbangan yang luar biasa, tidak hanya terhadap perguruan tinggi, tetapi terhadap semua orang yang mencoba memikirkan isu-isu keadilan dalam perspektif yang sedemikian perlu, yang sedemikian suci, yaitu perspektif Islam. Untuk sumbangan-sumbangan itu semua, saya sangat apresiatif kepada Pak Amin Abdullah dan menganggap bahwa sebagai tokoh, baik sebagai tokoh Muhammadiyah maupun tokoh Muslim Indonesia, beliau telah memberikan sebuah sumbangan yang luar biasa, tidak hanya kepada Indonesia tapi kepada seluruh umat Islam dan seluruh umat manusia. Terima kasih, cukup demikian. Selamat pagi, selamat malam, Sudoyo.